Tuhan Yesus, bentar kami ingin memulai ibadah kami ya Bapa. Berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir Bapa. Biar nama Tuhan yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. So
Oke, shalom teman-teman. Hari ini kita bakal ngomongin perihal choices atau pilihan teman-teman. Nah, seringkali kita itu dihadapkan dengan berbagai pilihan gitu kan. Contohnya kayak pilih aku atau dia gitu aja. Oke, garing. Nah, gue bisa bilang manusia itu sebenarnya spesial teman-teman. Kita dikaruniai Tuhan akal budi. Kita bisa menentukan pilihan kita sendiri. Kita bisa tahu mana yang baik dan benar gitu kan. Itu keren banget. Pernah gak sih kalian mikir kalau manusia diciptain kayak robot gitu kan, tinggal disuruh-suruh Tuhan, lu kesana tuh, lu jalan-jalan ke sana, terus tinggal gerak gitu kan. Nah, kalau kayak gitu kan enak gitu teman-teman ya. Kayak nggak bakal banyak ada kejahatan, penyimpangan gitu kan. Tapi Tuhan gak ngelakuin itu teman-teman. Karena apa? Karena Tuhan mau kita menyembah Dia dengan hati yang tulus dan cinta benar-benar sama Tuhan teman-teman. Nah, makanya kita diberikan pilihan, kita mau ikut Tuhan atau enggak gitu kan. Nah, hari ini kita bakal ngebahas perihal choices ini. Kalau gue dapet dari ayat ini teman-teman nih, 1 Tawarik 1 teman-teman. Nah, di sini kok bisa gitu ya, gue ketika baca ini tiba-tiba terlintas di otak gue itu pilihan gitu. Di sini gue mau sharing aja sama teman-teman ya. Padahal judulnya ini tuh Salomo memohon hikmat gitu loh, tapi gue bisa dapet tiba-tiba pilihan. Di sini tuh di ayat ini Tuhan itu nanya ke Salomo, Salomo lu mau apa gitu kan. Nah, Salomo dengan tegasnya dia dengan langsung gitu loh, dia minta kebijaksanaan. Lah, kan bisa aja gitu kan Salomo minta kaya atau minta helikopter atau minta tank gitu kan, keren juga kalau yang lainnya pada naik keledai, ontai, dia naik helikopter sendiri gitu kan. Oke. Tapi Salomo nggak minta itu teman-teman. Ini real. Terus tiba-tiba ketika itu Tuhan langsung bilang nih, pas udah dikasih kebijaksanaan, nih maka kekayaan akan aku berikan kepadamu. Kan relate banget teman-teman sama ayat, cari dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan diberikan kepadamu. Di sini Salomo membuat pilihan kalau dia akan melaksanakan tanggung jawabnya yang dari Tuhan. Dia ditunjuk sama Tuhan, dipilih untuk memimpin bangsa yang Tuhan kasihi teman-teman. Ini pilihan Salomo. Dia meminta supaya dia bisa menjalankan kewajibannya dengan baik. Dia meminta supaya kewajibannya dari Tuhan, tugasnya dia bisa dikerjakan dengan baik. Nah, gak sedikit orang yang salah gitu kan mengambil pilihan gitu kan. Makanya banyak banget yang menyimpang gitu teman-teman. Nah, di sini kita bakal belajar tentang gimana sih cara kita mengambil keputusan yang tepat, pilihan yang tepat teman-teman. Oke, makanya jangan di skip videonya, karena kalian bakal bisa ketinggalan ayat atau firman yang penting teman-teman. Oke, ini dia, next. Oke teman-teman, kita akan lanjut bahas tentang choice atau pilihan. Teman-teman tahu kan kalau misalnya manusia itu diberikan kesempatan untuk memilih, biasanya sih orang sebut dengan kata free will. Jadi free will itu adalah kesempatan untuk memilih sebuah pilihan secara keinginan kita sendiri atau bebas. Pada dasarnya, kalau misalnya teman-teman sadar, kehidupan kita itu penuh dengan pilihan loh. Nih, hal paling sederhananya, bangun tidur, kita ada 2 pilihan, entah kita lanjut tidur atau bangun tidur. Bisa dilihat kan kalau misalnya pilihan di hidup kita itu banyak banget. Terus gimana dong cara kita tahu kita memilih sesuatu hal yang benar atau cara memilih pilihan yang benar? Nah, di saat ini kita bakal bahas tentang kesadaran diri atau memposisikan diri yang berkaitan dengan tanggung jawab atau kehendak Tuhan. Biar lebih mudah, kita bakal lihat dari kisah seorang Salomo. Salomo itu seorang raja yang memiliki tugas untuk menyelesaikan suatu perkara dari masalah yang ada di kerajaannya itu. Jadi suatu saat Tuhan memberikan kesempatan untuk Salomo untuk meminta apapun yang dia mau. Yang dia minta itu kebijaksanaan. Nah, teman-teman bisa lihat kan, kalau misalnya Salomo meminta sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab dia. Dia tahu apa yang dia butuhkan, dia tahu apa yang seharusnya dia minta. Dia nggak minta sesuatu yang hanya untuk mengenyangkan hawa nafsu dia. Dia nggak meminta suatu hal yang hanya untuk keegoisan dia doang, hanya untuk kesenangan dia doang. Dia minta sesuatu hal yang berdasarkan dengan tanggung jawab dia, yang merupakan kehendak Tuhan juga, teman-teman. Nah, banyak banget dari kita yang masih belum sadar akan tanggung jawab kita, jadi kita lebih terlena dengan pilihan-pilihan yang lain, yang sebenarnya itu bakal menggoda banget. Kenapa? Soalnya itu memuaskan hawa nafsu kita akan, dan itu daging kita kan lemah, jadi kita bakal lebih tertarik buat ngikutin itu. Jadi kita belajar di sini sebelum memutuskan suatu pilihan, kita harus tanya diri sendiri dulu dan tanya ke Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak. Itu tuh sesuatu yang kita butuhkan atau relate dengan tanggung jawab kita atau hanya untuk memuaskan nafsu kita atau kesenangan kita sendiri, keegoisan kita, pelampiasan emosi kita. Nah, sebelum kita memutuskan sesuatu, kita harus pikirkan itu sehingga kita dapat memilih pilihan yang benar, teman-teman. Tapi gimana dong kalau misalnya kita udah memilih pilihan yang salah? Gimana kalau misalnya kita udah terlanjut memilih pilihan yang
sebaliknya. Teman-teman stay tune ya, kita bakal bahas lebih dalam lagi. Thank you teman-teman untuk yang masih join sampai sejauh ini. Saya akan melanjutkan yang dari Yohana. Lalu muncul pertanyaan ya teman-teman, bagaimana jika kita sudah melakukan dosa? Bagaimana jika kita sudah terlanjur melakukan kesalahan? Apakah itu akhir dari semuanya? Tentu saja tidak ya teman-teman. Mari kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang cukup terkenal. Namanya Daud. Seperti teman-teman tahu, waktu muda Daud pernah mengusir bangsa Filistin dengan mengalahkan Goliat. Lalu dia suka memuji menyembah Tuhan, dia selalu mengandalkan Tuhan. Kesehariannya mungkin dipenuhi dengan pujian penyembahan. Dia memenangkan berbagai macam perang ketika dia menjadi raja Israel. Cuman suatu ketika teman-teman, seorang bernama Daud ini pun pernah melakukan yang namanya kesalahan ya teman-teman. Apa yang dilakukan? Dia berzina dengan Batsheba teman-teman. Waktu itu Daud sedang berjalan, lalu dia melihat perempuan sedang mandi. Ya perempuan ini bernama Batsheba. Lalu ya hawa nafsunya timbul, lalu ya akhirnya mereka pun berzina ya teman-teman. Mungkin pada saat itu Daud sadar teman-teman, dia melakukan kesalahan. Mungkin banyak dari kita juga yang hari-hari ini lagi seperti dalam posisinya Daud. Mungkin kita lagi jauh dari Tuhan, mungkin kita lagi jarang saat teduh, mungkin kita sedang melakukan kesalahan yang begitu besar teman-teman. Atau kita melakukan kesalahan kecil juga, ya sama aja kesalahan. Lalu apa yang Daud lakukan teman-teman? Terus apakah itu akhir dari semuanya? Enggak ya teman-teman. Perlu kita ingat Tuhan Yesus itu baik teman-teman. Dia mati buat kita semua. Nah, lalu apa yang Daud lakukan teman-teman? Daud yang notabene itu seorang raja, orang nomor 1 di Israel. Wow, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan teman-teman. Dia sadar diri, sekalipun dia raja, dia itu bukan siapa-siapa teman-teman. Jadi apa yang perlu kita lakukan saat kita sedang merasa bersalah atau kita terlanjur melakukan kesalahan? Satu, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Sadar diri kalau kita tuh manusia yang bukan apa-apa kalau tanpa Tuhan. Lalu apa yang dilakukan Daud selanjutnya? Daud bertobat ya teman-teman. Kalau teman-teman baca di Mazmur 51 seperti ini, ampunilah aku ya Tuhan dengan rahmat-Mu yang begitu besar, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi seorang Daud ini pun melakukan yang namanya bertobat teman-teman. Jadi setelah kita sadar nih kita bukan siapa-siapa, apa yang langkah selanjutnya? Kita adalah bertobat dan akui kesalahan kita teman-teman. Dengan begitu kita jadi belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi ya teman-teman. Oke, thank you teman-teman untuk yang masih join. Saya harap teman-teman masih stay tune. Selanjutnya akan ada teman saya bernama Erika melanjutkan. Nah, dari sharing yang sudah disampaikan oleh Abriel, Yohana, dan Edward, kita belajar bahwa kita sebagai manusia itu memiliki kebebasan memilih atau mengambil keputusan dalam hidup kita. Tetapi kita sebagai remaja Kristen yang sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, itu nggak boleh main asal ngambil keputusan secara sembarangan. Sebelum memutuskannya, kita harus merenungkannya, kita harus berdoa. Apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan maunya Tuhan? Atau jangan-jangan itu hanya sebatas hawa nafsu kita aja loh teman-teman. Nah, gimana sih caranya supaya kita itu tahu keputusan yang kita ambil sesuai dengan maunya Tuhan? Atau keputusan yang terbaik? Nah, caranya adalah yang pertama, yang ini nih, kita harus punya hubungan yang intim sama Tuhan Yesus. Kita harus mendoakannya, kita harus tahu kehendak Tuhan, kita tahu apa yang terbaik untuk kita. Nah, jadi kita harus, yang pertama adalah kita harus bangun hubungan yang intim sama Tuhan Yesus. Yang kedua, yaitu ini, kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Ingat teman-teman, tanpa Tuhan Yesus, kita bukan apa-apa dan kita nggak bisa apa-apa loh. Nah, tapi nggak jarang nih, walaupun kita udah dekat sama Tuhan, kita udah intim sama Tuhan, kita masih salah dalam mengambil keputusan. Dan gak jarang karena hal tersebut banyak anak muda yang depresi, stres, atau bahkan ada yang mencoba untuk bunuh diri. Dua faktor yang membuat kita salah mengambil keputusan. Yang pertama, ini adalah keputusan yang kita ambil hanya sebatas dengan hawa nafsu kita aja teman-teman. Nah, yang kedua adalah ini, Tuhan Yesus sendiri yang mengizinkan kalau kita salah mengambil keputusan. Kenapa sih Tuhan mengizinkan kita untuk salah mengambil keputusan? Nah, itu supaya kita bisa belajar teman-teman, kita bisa menjadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan yang pasti kita nggak boleh terlalu larut dalam masalah itu. Kita harus segera mencari penyelesaiannya, yaitu dan kita harus intim sama Tuhan, kita bangun hubungan sama Tuhan, jadi kita bisa cepat-cepat menyelesaikan masalah itu. Nah,
Buat teman-teman nih yang udah tahu firman Tuhan, tahu kebenarannya, yuk kita sama-sama ajak teman-teman kita di luar sana supaya bisa mengetahui kebenaran firman Tuhan. Jadi kita bisa sama-sama dekat sama Tuhan. Nah, teman-teman, kita memang diberikan kebebasan dalam mengambil keputusan. Tetapi tetap doakan dan serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus supaya apa yang kita ambil itu sesuai dengan kehendak-Nya. Dan buat teman-teman, jangan takut untuk ambil keputusan. Walaupun keputusan yang kita ambil salah, kita harus ingat, karena Tuhan Yesus akan selalu ada buat kita dan akan selalu membimbing kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur ya Bapa atas kasih setiamu, berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, berkat anugerah-Mu ada atas hidup kami Tuhan. Kami ucap syukur ya Bapa mana kami bisa berkumpul Tuhan di pertemuan ini ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau yang jamah setiap hati kami Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan kami bersatu hati Tuhan, kami rindu berdoa Tuhan. Bagi bangsa kami Tuhan, banyak kekacauan yang terjadi Bapa, banyak goncangan Tuhan. Engkau yang kiranya berikan damai sejahtera atas Indonesia Tuhan. Banyak bencana alam yang terjadi juga Tuhan. Engkau yang kiranya berikan perlindungan penyertaan ada atas bangsa kami ya Bapa. Engkau kiranya jamah bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi pemimpin kami Tuhan, Pak Presiden Jokowi ya Bapa, beserta wakil dan menteri-menterinya ya Bapa. Kiranya tuntunan bimbingan-Mu adalah hidup mereka Bapa. Engkau yang kiranya mereka tutup bungkus mereka dan mereka berada ya Tuhan. Kiranya dari bangsa kami Tuhan, kami dapat jadi berkat Tuhan bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Kiranya tuntunan bimbingan Roh-Mu ada atas bangsa kami Tuhan. Engkau yang jamah ya Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, dari Bapak Gembala kami ya Bapak Paniko beserta wakilnya Tuhan, Pandi Markus beserta wakilnya ya Bapak. Visi yang daripada modal atas hidup mereka Tuhan, penyertaan modal dalam hidup mereka ya Bapak. Engkau tuntun mereka di maupun mereka berada Bapak. Engkau yang jamah mereka Tuhan, kesehatan, kekuatan daripada modal hidup mereka ya Bapak. Tuhan kami juga berdoa Tuhan, wabah COVID Tuhan yang telah melanda ini Tuhan. Engkau yang kiranya berikan kesembuhan Tuhan, Engkau yang berikan pemulihan Bapa. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu besar, kuasa-Mu dahsyat ya Bapa atas hidup kami ya Bapa. Engkau yang berikan kesembuhan Tuhan bagi yang sedang sakit Tuhan. Engkau yang kiranya berikan kekuatan Tuhan bagi yang sedang lemah Bapa. Engkau yang kiranya berikan penghiburan Tuhan bagi yang sedang tersesat Tuhan, bagi yang sedang sedih Tuhan, bagi yang sedang jatuh Bapa. Engkau yang kiranya sertai kami Tuhan, Engkau yang tutup bungkus kami berada ya Tuhan. Engkau yang berkati setiap dari kami ya Tuhan, biarlah penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan, Roh-Mu memenuhi hidup kami ya Bapa. Biarlah hidup kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Bapa, dan kiranya sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan daripada-Mu saja Tuhan ada dalam hidup kami Bapa. Engkau yang cukupkan segala kebutuhan kami ya Tuhan. Engkau yang berkati segala aspek kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang kiranya berkati jiwa-jiwa muda Tuhan, teruna-teruna Bapa, orang tua Tuhan, semuanya Tuhan, anak-anak ya Bapa. Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang penuhi Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kami percaya janji-Mu sempurna dan indah dalam setiap hidup kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau nyatakan mujizat-Mu, Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam setiap kejadian hidup kami ya Bapa. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami hanya di dalam tangan-Mu saja Yesus Kristus, hanya dalam nama Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.